Halo, selamat pagi untuk anak-anakku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan adalah yang pertama, menyiapkan alat tulis dan buku tulis. Yang kedua, jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab sebagai penunjang pembelajaran kita. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk segala berkat dan rahmat yang telah kami terima pada hari ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, bimbinglah kami daripada pembelajaran ini. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini senantiasa berguna dan bermanfaat untuk keperluan kami selanjutnya. Inilah doa kami yang kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, pada pertemuan hari ini, yang materi yang akan kita bahas adalah perempuan dan laki-laki diciptakan sederajat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah, yang pertama, menghormati perempuan dan laki-laki sebagai ciptaan Tuhan yang sederajat. Kedua, menjelaskan contoh yang memperlihatkan ketidaksederajatan antara perempuan dan laki-laki. Ketiga, makna kesederajatan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan kutipan Katekismus Gereja Katolik, artikel 369, 371, 372, dan Kitab Suci Injil Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai dengan 11, dan Injil Markus pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Yang keempat, melakukan tindakan konkret untuk mengembangkan kesederajatan antara perempuan dan laki-laki dalam hidup sehari-hari. Manusia diciptakan Allah dengan baik adanya. Allah menciptakan manusia baik perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah. Maka panggilan manusia entah sebagai perempuan atau laki-laki adalah menampilkan dan memancarkan diri Allah sebagai citra Allah. Di hadapan Allah, perempuan dan laki-laki adalah sederajat. Setiap orang sebagai perempuan atau laki-laki diciptakan dengan maksud dan panggilannya masing-masing. Sikap positif terhadap keberadaan diri kita dan orang lain sebagai perempuan dan laki-laki akan mengantar kita untuk menjalani hidup bersama dan saling melengkapi dan saling mengembangkan. Sebagai ciptaannya, Allah menghendaki manusia itu hidup bersama, sebagaimana yang termuat di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, bahwa seorang perempuan menjadi penolong bagi laki-laki dan sebaliknya seorang laki-laki akan menjadi penolong bagi perempuan. Oleh karena itu, perempuan dan laki-laki adalah sederajat. Nah, apa itu kata sederajat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederajat artinya adalah sama tingkatan, pangkat, atau kedudukan.
pada bulan April bagi bangsa Indonesia selalu bermakna penting, di mana peringatan Hari Kartini setiap tanggal 21 April selalu menjadi momentum untuk meningkatkan kembali kesederajatan perempuan dan laki-laki. Melalui perjuangannya tentang kesederajatan antara perempuan dan laki-laki tidak terbatas dalam hal pekerjaan, melainkan menjangkau lingkup yang lebih luas, yaitu dalam hal pendidikan, peran politik, dan bahkan perjuangan fisik melawan penjajah. Perjuangan mereka selalu menjadi inspirasi bagi kita kaum perempuan pada saat ini. Nah, ada beberapa pandangan dan kelakuan yang memperlihatkan ketidaksederajatan perempuan dan laki-laki yang masih ada pada saat ini. Yang pertama, kita lihat perempuan dianggap lebih lemah dari laki-laki. Kedua, adanya pandangan budaya tertentu yang dikenal sebagai budaya patriarki, di mana perempuan dianggap sebagai pelengkap laki-laki. Ketiga, kita lihat adanya kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada kedudukan kaum perempuan. Ada beberapa contoh dalam kitab suci yang memperlihatkan perilaku tidak adil terhadap kaum perempuan. Yang pertama, perempuan yang kedapatan berbuat dosa dihakimi secara sepihak oleh orang banyak tanpa melihat kaum laki-laki juga berdosa. Itu diterangkan di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai dengan 11. Kedua, adanya peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam pertemuan-pertemuan jemaat menunjukkan betapa kaum perempuan terpinggirkan, kurang diberi tempat. Itu diterangkan atau nanti kita lihat di 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai dengan 40 dan 1 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14. Nah, anak-anakku diharapkan untuk membuka kitab suci Injil Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai dengan 11. Silakan dibaca dan dipahami isi dari bacaan tersebut. Nah, setelah anak-anakku membaca isi bacaan kitab suci tersebut, nah, sikap Yesus terhadap kaum perempuan. Nah, bagaimana sikap Yesus terhadap kaum perempuan? Yang pertama kita lihat bahwa Yesus memperlakukan perempuan berzina secara manusiawi. Itu yang sudah kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai dengan 11. Yang kedua, Yesus memuji perempuan Kanaan yang percaya. Itu diterangkan di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Yang ketiga, kita lihat Yesus menempatkan contoh seorang janda miskin yang memberi sumbangan di bait Allah sebagai teladan dalam kejujuran di hadapan Allah. Yesus selalu berjuang agar terciptanya satu masyarakat di mana laki-laki dan perempuan sederajat atau setara. Nah, bagaimana dengan gereja? Katekismus Gereja Katolik artikel ke-369 menerangkan pria dan wanita diciptakan, artinya dikehendaki Allah dalam persamaan yang sempurna. Di satu pihak sebagai pribadi manusia, di lain pihak dalam kepriaan dan kewanitaannya. Kepriaan dan kewanitaan adalah suatu yang baik, memiliki martabat yang tidak dapat hilang, yang diberi kepada mereka langsung dari Allah penciptanya. Dalam hal kepriaan dan kewanitaan, mereka mencerminkan kebijakan dan kebaikan dari pencipta. Nah, anak-anakku diharapkan juga untuk membaca Katekismus Gereja Katolik artikel 371 dan artikel
372 di buku pegangan kalian masing-masing. Yesus pun sangat berjuang agar terciptanya masyarakat di mana laki-laki dan perempuan itu hidupnya sederajat atau setara. Sikap dan tindakan Yesus itu dilandasi oleh pemahamannya bahwa laki-laki maupun perempuan sama di mata Allah. Karena Allah sendirilah yang telah menciptakan manusia sebagai citra Allah yang saling membutuhkan. Karena itu, karena saling membutuhkan, maka tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah di antara mereka, antara pihak laki-laki maupun perempuan. Nah, bagaimana dengan sikap kita? Sikap yang perlu kita kembangkan dalam memahami pria dan laki-laki sederajat yang pertama adalah kita sebagai pribadi-pribadi yang lahir dari berbagai budaya diharapkan semakin memiliki sikap kritis terhadap pandangan dalam kebudayaannya. Kedua, semakin terbuka pemahaman tentang kesamaan martabat perempuan dan laki-laki sehingga dapat saling mengembangkan dan sikap saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, untuk tugas, anak-anakku diharapkan untuk mengerjakan tugas berikut. Yang pertama, jelaskan bahwa Allah menciptakan perempuan dan laki-laki sederajat. Kedua, sebutkan beberapa contoh kasus ketidaksederajatan perempuan dan laki-laki. Ketiga, apa yang dimaksudkan bahwa laki-laki sederajat menurut Katekismus Gereja Katolik artikel 369. Keempat, sebutkan usaha apa saja yang dapat kamu kembangkan untuk mengembangkan kesederajatan perempuan dan laki-laki. Kelima, buatlah salah satu moto yang berisikan ajakan untuk mengembangkan kesederajatan perempuan dan laki-laki. Nah, anak-anakku, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.